Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di video ini dalam tutorial menggunakan Microsoft Word yang secara khusus ini saya siapkan untuk teman-teman yang akan membuat karya tulis ilmiah. Ya, bisa juga untuk dokumen lain, tinggal disesuaikan saja sesuai kebutuhan teman-teman masing-masing. Oke, untuk video ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kita kalau ingin membuat sebuah daftar pustaka, kayak bagian akhir dari karya tulis ilmiah. Kayak daftar, walaupun mungkin sebenarnya ada lagi, kalau ada, walaupun tidak selalu ya, tapi kalau ada lampiran. Cuman untuk yang video ini merupakan video untuk membuat daftar pustaka. Ya, tapi ingat sekali lagi, disclaimernya, fokus pada video ini itu dari sisi cara pengetikan atau format pengetikan dalam Microsoft Word, bukan mengenai aturan kebahasaan atau EYD dan sebagainya, bukan. Ya, bukan tentang isi teksnya, bukan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang perlu dicetak miring atau dan lain-lain, huruf kapital dan sebagainya, itu di luarnya kita. Oke ya, jadi sekali lagi fokus video ini itu pada teknik Microsoft Word-nya, ya, penggunaan indentasi dan sebagainya. Oke, untuk kebahasaan silakan dikonsultasikan ke guru pembimbing masing-masing atau guru bahasa Indonesia. Oke ya, baik, kita langsung mulai. Seperti biasa akan saya siapkan dulu pengaturan awal atau pengaturan dasarnya. Oke, mulai dari ukuran kertas ya, layout seperti biasa, size-nya dipastikan A4, portrait, kemudian marginnya 4433, ini 4 cm, 4 cm, ini sama dengan yang di sini 4 cm, ini 3 cm, ini juga sama dengan sini. Oke ya, atas dan kiri 4 cm, bawah dan kanan 3 cm. Oke, kemudian langsung kita klik OK. Lalu ke home, Times New Roman ya, Times New Roman 12, kemudian line spacing 1,5 ya, line spacing 1,5. Oh iya, di layout masih ada satu lagi, dipastikan before afternya 0 ya, before afternya 0. Di sini kebetulan di tempat saya sudah 0, tapi kalau tempat kalian belum 0, silakan dipastikan 0 semua ya, ini harus 0. Oke, kemudian kembali ke home, di sini sudah 1,5. Nantinya justify, oke ya, nantinya justify. Oke, baik, kita ke tapi karena ada judul ya, ada judul bab atau judul yang di atas tuh daftar pustaka, tulisan daftar pustaka, maka saya center. Ya, nanti akan kita center. Oke, tapi artinya untuk pengaturan awal sudah kita lakukan, ukuran kertas, orientation, margin, kemudian before after 0, kemudian line spacing 1,5. Nanti untuk line spacing hanya satu ya, hanya satu. Ini hanya mengingatkan pengaturan awalnya biasanya seperti ini. Ya, maka dulu juga di video sebelumnya juga sempat saya katakan ini adalah pengaturan awal yang umum. Nah, maka untuk daftar pustaka ini menjadi satu kekhususan. Ya, sama kalau kalian sudah nonton video yang pembuatan dokumen bagian depan ada halaman judul, ada pengesahan, kata pengantar dan sebagainya. Bagian abstrak itu juga spasinya 1, spasi line spacingnya 1 ya. Daftar pustaka juga line spacing 1, tapi nanti antar referensi 2 ya. Nanti kan akan kita lihat langsung ya. Baik, ini pengaturan awal seperti biasanya seperti ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pengetikannya. Sudah saya siapkan di sini. Nah, ini ya. Nah, tinggal saya copy paste. Tapi seperti biasa kita anggap mengetik untuk menyingkat waktu. Baik, kita tulis judul dulu di sini, kemudian bold ya, daftar pustaka. Oke, mungkin sambil ini lagi dulu ya, pernah saya sampaikan juga. Wah, kelupaan nih, harusnya ini kapital semua. Nggak perlu dihapus, langsung saja di sini ada fasilitas. Nah, ini ya, uppercase ya, jadi langsung akan menjadikan semuanya huruf kapital. Oke, itu. Ya, ini saya beri jarak 1, kemudian saya justify. Nah, ini ya, justify atau Ctrl J shortcutnya. Nah, daftar pustaka menggunakan pengaturan hanging indent. Hati-hati, hanging indent. Maka
hanging indennya ini bukan yang atas ya, atas ini first line, semoga masih ingat. Yang bawah sendiri ini left indent ya. Nah yang segitiga yang tengah-tengah ini hanging indent ini saya tarik ke kanan kurang lebih misalnya segini. Nah nanti baris pertama mulai dari pinggir kiri, baris kedua dan seterusnya itu akan menjorok ke kanan untuk tiap paragraf. Maka nanti di sini berlaku untuk tiap referensi gitu ya, tiap sumber. Oke, ini langsung saya kopikan. Ini saya coba copy satu persatu dulu ya. Ini saya copy, ya ini artinya saya ketik ya, ini artinya saya ketik. Nah, oh boldnya masih belum di off kan. Nah gini. Ya baris pertamanya dari pinggir kiri, baris kedua dan seterusnya dari menjorok ke kanan. Dan yang kedua spasinya harus single satu. Nah ini. Ya spasinya satu. Oke, nah ini kemudian kita enter, kemudian enter lagi. Nah itu maksudnya tadi. Jadi yang tadi saya maksud spasinya satu untuk ini satu referensi, tapi antar referensi itu spasinya double, spasinya 2. Maka cukup kita enter sekali untuk beri jarak, kemudian di sini. Ya jadi saya ulangi, space-nya single, ya space-nya 1, kemudian menuju ke referensi berikutnya diberi jarak 1 kali. Nah seperti ini. Oke, ini masuk ke referensi yang kedua. Oke, ini saya ketik di sini. Nah, seperti itu jadinya. Kemudian ini dan seterusnya. Nah, ini ya kalau dia berubah jadi kayak gini tinggal di undo aja, di Ctrl Z. Nah, supaya garis bawahnya hilang dan warnanya juga tidak menjadi biru. Jadi sudah tidak menjadi hyperlink. Ya, dia jadi tadi berwarna biru dan ada garis bawahnya itu karena dia menjadi hyperlink yang bisa diklik. Ya, ini saya undo supaya tidak menjadi hyperlink sehingga polosan hitam lagi. Oke, ini saya enter lagi dan seterusnya ya. Ini saya langsung copy paste semuanya saja. Ya, anggapannya sekali lagi anggapannya ini saya ngetik. Nah, untuk menyingkat. Oke, seperti ini. Ya sudah justify, kemudian sudah menggunakan hanging indent. Nah kemudian satu tambahan ini memang yang saya tahu untuk daftar pustaka itu harus urut abjad ini ya, A kemudian D kemudian I K L, urut abjad. Oke ya, urut abjad. Kemudian nah nanti ini silakan yang harus kalian cermati, nanti silakan konsultasikan ke guru pendamping untuk guru bahasa Indonesia. Tadi yang saya katakan, yang sebenarnya bukan fokusnya kita gitu ya. Artinya ada beberapa yang harus dicetak miring gitu ya. Misalnya itu ini untuk judul. Nah, ini kan judul judul bukunya gitu ya. Ini cetak miring. Nah, ini yang silakan dikonsultasikan apakah bagian mana, apakah benar yang saya katakan ini. Makanya fokus kita bukan di sini ya. Sekali lagi fokus kita bukan di sini. Saya hanya mau menegaskan bahwa pada daftar pustaka ini ada beberapa bagian yang ini harus dikenai format tertentu, entah cetak miring dan sebagainya. Ya, yang bagian mana? Nah, silakan tuh konsultasikan ke guru pendamping. Ini saya beri contoh, seandainya yang dicetak miring itu adalah bagian judul buku, judul artikel. Judul bukunya. Gitu ya. Oke, kemudian ini mengenai nama harus ada yang dibalik dan sebagainya, itu silakan dikonsultasikan. Oke ya, hanya ini aja gitu. Jadi kita tidak akan membahas lebih jauh mengenai aturan penulisannya, cara membalik nama bagaimana, kemudian yang cetak miring itu apakah beneran judul bukunya atau yang lain dan sebagainya. Ya nanti kalau memang ada waktu dan saya sudah konsultasi juga ke guru bahasa Indonesia, semoga nanti bisa saya buatkan video yang memang khusus untuk membahas beberapa aturan tentang penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku di sekolah ini, di sekolah saya ini gitu ya. Kalau di tempat kalian mungkin berbeda ya silakan disesuaikan. Oke ya, tapi yang jelas sekali lagi video ini fokusnya hanya pada tadi ini barusan pengaturan indentasi. Cara membuat daftar pustaka yaitu menggunakan teknik hanging indent seperti ini gitu ya. Oke, kemudian yang kedua juga yang terakhir, daftar pustaka di sini tidak ada halaman, tidak ada page number, sehingga ya udah hanya begini aja selesai. Oke ya, jadi konsepnya dia justify, kemudian hanging indent, kemudian sini space-nya 1, loncat ke referensi berikutnya dia
diberi jarak satu lagi sehingga ada satu jarak di sini. Oke ya, selebihnya ketentuan atau cara menulisnya silakan konsultasikan ke guru pembimbing atau guru bahasa Indonesia. Baik, saya kira itu untuk cara membuat daftar pustaka dengan menerapkan hanging indent. Oke ya, semoga video ini bisa bermanfaat, bisa membantu kalian. Kita akan ketemu lagi, mungkin video berikutnya akan saya lanjutkan bagian depan gitu ya, ke daftar isi, ya daftar isi. Oke, baik, sekian video untuk kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.